minasyaitonirrajim. Kullu amalin tibarin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Ajdamun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billahi syahidau wa kafa billahi nadirau wa kafa billahi maula wa kafa billahi nasirau. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ahlul ilmi wal islam ahlul fiqhi wal istiqomah wa ahli sunnah wal jamaah. Amma ba'du. Yang pertama dan yang utama, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, karena hanya beliaulah, hanya Allah lah yang berhak menerima segala curahan puja dan puji syukur kita. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita bersama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa juga kepada jajaran para sahabat, para keluarga, dan para pengikut dan pengikut para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin. Kali ini saya akan menyampaikan bahwa acara hari ini adalah peletakan tiang pancang pertama pembangunan Pondok Pesantren Mas, yang insya Allah sebagaimana kita ketahui sudah dirintis, sudah dibabat alas sejak tahun 1900 atau 2000, tapi sebenarnya tanpa diketahui banyak orang sudah mulai ditanam benihnya sejak 1999. Cuma waktu itu baru menanam benih, baru berwujud akar. Jadi nggak banyak orang yang tahu bahwa semuanya benar-benar mulai dari benih. Orang taunya begitu tumbuh mulai cabang dan dahannya. Mungkin nanti akan disampaikan beliau Romo Yai Ustadz Nur Mufid. Untuk berikutnya nanti akan dipimpin oleh Ustadz Nasihul untuk sama-sama memulai acara peletakan batu pertama dengan bacaan Al-Fatihah bersama. Waktu dan tempat saya persilakan kepada beliau yang terhormat Ustadz Nasihul Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk acara, kalau dulu namanya peletakan batu pertama, karena dulu bangunannya nggak tinggi-tinggi, jadi istilahnya peletakan batu pertama. Kalau sekarang istilahnya karena bangunannya besar-besar, tinggi-tinggi, maka pemancangan beton. Nah, ini bedanya kalau zaman dulu dengan sekarang. Mudah-mudahan pemancangan beton ini berjalan lancar, dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah, diberikan keberkahan yang melimpah. Mudah-mudahan mulai awal sampai akhir berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tadi rangkaian acara yang kedua, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Romo Yai Nur Mufid.
Monggo Ustaz, insya Allah memberi kita pencerahan tentang bagaimana pondok ini menjadi cikal bakal awalnya seperti apa sampai berjalan sampai 2 dasawarsa yang sebentar lagi genap 25 tahun. Jadi ibarat orang pernikahan adalah pernikahan perak ya Ustaz. Monggo Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, sebelum disampaikan sambutan dari Romo Nur Mufid, ini ada sebuah sambutan yang juga tidak kalah pentingnya dari yang terhormat Bapak Lurah. Waktu dan tempat kami persilakan. Ngapunten, pakaian preman nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, para pengasuh Pondok Mas Gedung Meduro, Gedung Duro nggih ya. Nggih. Kula matur sangat atas semuanya, sehingga dengan adanya Pondok Mas, semua warga baik di Desa Kerembangan terutama mengalami masa-masa yaitu perbaikan dalam ilmu atau akhlak agama Islam. Yang kedua, selawat serta salam tetap kita lemparkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas beliaulah sehingga para umat bisa melanjutkan kinerja atau melanjutkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ngapunten, dereng kenalan ya, ngapunten. Kula sebagai kepala Desa Kerembangan, yaitu Bapak Damri. Ngapunten, mau telat karena undangan. Mau dalu lah, kalau dalu sibuk ngurusi niku PSHT, semalam suntuk sampai hari ini belum berangkat ke GOR. Ngapunten ya, persiapan ayam, persiapan semuanya, dan ngapunten niku baru buka loh, ono acara loh. Ngapunten singkatan ya. Dengan adanya Pondok Mas yang baru dengan pemasangan pancang, alhamdulillah, mudah-mudahan dilakukan hari ini nggih Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pemasangan pancang semuanya berjalan lancar sampai selesai, dan nanti mudah-mudahan menjadi barokah terutama bagi warga kita, yaitu Desa Kerembangan, terutama anak didik dari Pondok Mas yang ada di desa kita, yaitu Desa Kerembangan. Boleh dikatakan sebetulnya dusunnya Kerembangan, cuman di situ sudah tradisi, jadi sehingga di situ disebut Gedung Meduro. Ya, ngapunten. Mengkaten ingkang saged kula sampaikan, kurang lebihnya cukup saya mohon maaf. Saya kiri dinasir mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan yang seperti kata pepatah, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan teri, ikan gurami, ikan lele, ikan tongkol. Itulah nama-nama ikan, Mas. Bukan pantun. Dan tahap berikutnya adalah sambutan yang insya Allah disampaikan oleh Romo Yai Nur Mufid. Monggo Ustaz, waktu dan tempat kami sediakan selega-leganya. Mana nggak lega tanpa batas kepala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallimu ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratihi al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kakak saya yang saya hormati Kiai Mas Hilmi dan ponakan-ponakan saya ini hadir semuanya ini. Anak saya malah gak ada sama ya. Kalau pakai jaket abang niki gerges saja nih. Boten genit-genit niki. Ket wau dalu gerges gara-gara niki lho topi helm ijo Pak Adnan ini begadang terus. Bu Santi ngapunten nggih, rete jenengan goro-goro nih, begadang terus kopi sampai tambah ireng Pak De, kakek kopi Pak De. Nah greges ket wingi dalu ya, tapi hati kula seneng. Badan boleh gerges, boleh tidak sehat, tapi akal tetap sehat dan semangat. Kakak saya yang saya hormati ya Mas Hilmi, mohon sabar, walaupun gerges juga ket wingi terus sih jamin sehat apa muga sehat sabar. Kula tak cerita didik niki juga masalah goro-goro. Hari Minggu kira-kira 4 minggu yang lalu kula niki di Senin mbek kakak saya Hilmi niki buka toko depo nih lho di bahan bangunan, gak ngerasani kan uangnya mulai. Kula di Senin niki kon buka toko juri buka pondok iku ono tengah-tengah kon bangun iku. Kula jawab podo peni PP Mas, pasar pagi Mas, rencana aku di pasar pagi sih. Yo gak tayo kan, niatnya nggak pondok nggak pasar, nggak pondok sih baru pasar. Siap, ngoten jawaban pulau koyo arek-arek WA niku. Siap, ngoten pulau lapor ambek Damanu. Pundi pamanu, niku kalau cerita Pak Manu, insya Allah minggu depan kalau nyetros. Ini rencana saya tingkat 4. Karena itu sepatu saya bikin 1,5 kali 1,5, 1,5 meter kali 1,5 meter, tebalnya 40 cm, pesine tak kayak 16, sepatu ini tak kayak ngono, terus tak rangkep loro total. Ngoten ya, ini ku harus ada tim. Gak bisa sampai begitu itu. Mak kita ngomong kali Denan bukan Denan. Denan. Saged niku. Wis ta sampean gak oleh nggih ngono. Karena sinati kula lho iki nggon-nggonku dhewe kok gak mbok oleh. Ngoten-ngoten sore-sore kula nyangkok pencit hobi kula. Denan ngisor ngeten iki. Wah ini bagus untuk cinta lingkungan ini. Anak-anak didik bagus ini diajari. Kalau cerita, aku mari Senin jajak pulau. Leres panjeni. Ya kita buat pondok, tidak pasar. Pun Bismillah. Kita cari tim. Saya punya rezeki. Alhamdulillah. Berapa M rezekinya? Oh tak terhitung. Tiba jenenge rezeki. Teknik sipil, insinyur. Saya punya Indrayana, enggak Diana-yana, rezeki insya Allah datang. Saya punya kawan, sebut lagi nama lupa, Budi atau nama-nama geng dia. Kita panggil besok, kita paku beton di sini supaya punya kesetiaan terhadap perjuangan. Kita ini pernah kaya dan sudah tahu jalannya bagaimana jadi orang kaya. Gua ya Pak Dina ini, kita pernah kaya dan tahu bagaimana jadi orang kaya. Sekarang ndelosor, tapi hati tetap kaya. Kita harus berbuat untuk orang lain.
untuk orang lain. Kenapa begitu? Lalu apa lagi? Duit 1,5 M pernah pegang, 3,5 M pernah pegang. Nang Bojonegoro, nang Trawas, nang Jakarta, nang Aceh, nang titik nol Sabang. Tiba dunia ini dok. Pun bismillah. Kita bikin Indra kita WA, Rizky kita WA. Nah, sebut beberapa nama kalau lali, tapi nggak teko. Mungkin Pak Budi atau Pak Sinten, Pak D, Pak Bagus ini nggak datang ya. Pak Bagus Cahya bagus atau Bagus Cahya? Berdoa. Yang penting cahaya bagus. Nah, maka dirumuskan. Kulo gambar nggih spidol tak jak nang Pondok Ler niku tak gambarnya nih Pak Indra. Ada 180 ini tolong digambar yang bagus. Saya mau pengen lihat gambar yang 3 dimensi. Nah, itu cerita nggih. Berawal dari itu jadilah niki. Niki niku nopo? Niki niku Asohimas, Ma'had Asohimas. Niku Asahimas niku. Asahimas coro Jepang, bahasa Arab Asohimas, Ma'had Asohimas, lembaga emas paling autentik, paling sahih. Tapi nggak enak Asohimas, lidah Jawa kurang fasih. Asohimas, wis digaya ning ngono maswah, mas mepet sawah, usip. Dibuatlah nama Maswa, Pondok Pesantren Mas Tengah Sawah, bukan mepet sawah, memang di sawah. Nah, oke, di sini Maswa, yang di sana Maswo, yang Pondok Ler Piko, Mas Dulur Tuwo, atau Mas Wan, Mas 1, Wan TV 1, TV 1. Dan kok Mas Wan, niki Maswa Mas 2. Atau Maswa Mas Bar sawah tengah sawah, atau nek kepingin ngarap-ngarap saja niki As-Sahimas, Ma'had As-Sahimas, Pondok Pesantren As-Sahimas. Ojo salah eja As-Sahimas buat ngoten. Nah, niku nggih, jadi cacak saya ini jarang ketemu. Waktu ini kalau kepingin ketemu, kepingin silaturahim nang omah kono gak hasil, nek gak hasil karena saya sibuk nyangkok pencit hobi saya sibuk tanam mangga. Di sini banyak mangga, nanti yang mau beli monggo kasih murah. Nah, akhirnya kepanggil laporan tentang niki, tambah diseneni gak tayo kon pondokmu gawin dhisik cepono setros itu siap kula ngoten. Saya seminggu kemudian saya bikin stros piro modal itu wis petang batang. Terus yang penting nuruti kakak saya bukan kakak tua, kakak saya. Betapapun itu mengingatkan saya, memang ini tujuan semula, memang itu tidak bikin pasar, tidak bikin apa-apa. Kalau ada pasar, kalau ada ini antara tujuan antara terminal sementara. Enggak, Dinan sudah kenyang kaya ini, pernah jadi orang kaya walaupun saya ini juga lagi. Gak seneng kaya lagi, pasar-pasar itu untuk orang lain semua. Karena itu kemarin sebulan yang lalu, tanggal 2 Agustus yang lalu ya, tanggal 2 Agustus yang lalu di sini bukaan itu saya bilang insya Allah biiznillah keuntungan bersih, laba bersih 100% untuk sawah ini. Tidak untuk mufid kenyang kaya seperti Pak D. Tidak, tetapi ketika relokasi pindah insya Allah kapling situ 3 atau 4 kapling buat depo, nah maka dihitung ulang. Mudah-mudahan 2 tahun sudah pindah. Nggak ada sing amin, Rek. Oh, gak gelem 2 tahun, jaluk 6 bulan. Mudah-mudahan 6 bulan pindah sana, sini langsung rame orang santri. Amin. Nah itu cerita ini gua. Nah, saya ingin kenalkan, ada orang namanya Indra. Mohon maaf Pak Indra, saya ingin ngatur Bapak. Ini orangnya juga goro-goro nih. Nah, Indra niki arsitek. Nek kula gak nyebut arsitek pian, tukang gambar. Supaya lebih Jawani. Istrinya orang Sunda seperti istri saya. Karena itu anaknya gak tahu Jawa.
Ya. Pun monggo. Niku Pak Indra tinggal di Gedangan nggih, Pak. Nggih. Niku kula SMS mboten pun pergi. Langsung nggih. Padahal saya rekam medeni lagi. Saya minta gambar, jadilah ini untuk sementara. Dan dia sudah gambar agak detail, dilanjutkan nanti ada Pak Rizky, belum datang. Teknik sipil, bagian struktur dan apa namanya ini? Struktur dan itulah urusan-urusan pembangunan. Ada lagi Pak Denan, tolong Pak Denan, yang lebih hijau. Nah, boleh nyuruh Pak D, ini nggih. Nah, pun Pak D matur nuwun, kok. Nah, niki ngoten niki bahkan Pondok Mas ini seolah-olah istri kedua ya, seolah-olah istri pertamanya nak mulung kono ya. Jadi 10 SMS dugi sampai ngeten lo tahu jangan nujuk rajin langsung-langsungan. Oh mboten napa-napa, saya sudah siap nopo, siap dapat bidadari. Wah gua ya deh. Amin. Amin. Insyaallah. Lajeng ono konco jenenge Rizky mboten hadir sekarang, nanti insyaallah. Sing mau dalu begadang kali Pak Amanu ngadeg Pak Amanu eling. Niki saking Afrika Utara. Maaf. Ya. Pak Amanu ini kula ning arani seks kita itu. Itu anu yai niku. Yai pun di SMS niku. Niku wan ita itu ita. Nah ini bagiannya Pak Amanu. Kelihatannya sederhana tetapi semuanya dilaksanakan dia. Kadang-kadang jengkel juga karena kakean usulan. Tapi ngangen nih begitu mapan turu kangen ya Pak Amanu. Mbak Jana langsung GR. Mbak Jana mohon dilepas sementara ya. Pak Amanu direlakan sering ke sini. Percayalah di sini bukan Amanu, aman. Amanu di sini nggak akan, insya Allah nggak akan kena uang kempreng, nggak akan lah. Karena begini, baiti jannati, ngoten anu nih jargon ini. Baiti jannati sip. Bojone jenenge Jannati, Jannah. Pundi saya Pak Jannah? Ah niki kudung ungu nggih. Mbak Jannah. Enggak apa-apa nggih. Pak Amanu insyaallah enggak apa-apa. Kemudian ada Pak yang lain saya enggak Pak. Pak Hanan, manakah Hanan ing negeri Ngamarta? Kahanan pundi kahanan? Nah niku nggih kahanan niku. Pertama kula sugih pencit mriki. Langsung apa jenis peret pencit nggih. Bapak ibu-ibu sedaya, ibu-ibu hadirin sekalian, niku cerita 2 bulan lalu atau 1,5 bulan yang lalu. Tapi sak temeni Mas Waniki sudah di bawah otak saya, di bawah sadar ndas kula tahun 1982 atau 83. Belum ada keponakan saya semua, ada Z mungkin Ahmad. Kula sik mondok langitan numpak bis mulai nang pondok iku nang jembatan merah. Sing kula lamun kula tuh gak ada sabin mriki. Sabin 3. Saya membayangkan saya punya sekolahan yang murah sekali, hanya kena paling regone buku ambil pensil. Jenenge emas. Murah, apik, sae. Nglamun mari kula eling ana kholno tambah beras, kula nang kanca kula tahun mari pemilu 82. Numpak motor cilik dugi babat nang lewat Dumpring, lewat Balen, terus nang pos Ploso nang tambah beras, kula ning nglamun duwe pondok. Sawah niki. Kira-kira berapa tahun? 82 ke 2020. 20 ditambah 18 ya? 38 tahun. Lahir sekarang. Maka keponakan saya Ahmad Z. Cita-cita itu tidak lahir dari otak sadar. Tapi otak tidak sadar. Tanpa sadar kemudian muncul. Maka seringlah mimpi. Maka seringlah ngelamun. Termasuk pondok Mas Wo sana, Mas Rowo nih kok.
itu juga saya ngelamun. Jadi anak-anak muda, ojo berpikir 5 tahun bercita-cita jadi enggak. 38 tahun ada di bawah sadar, Allah syuur namanya, tidak sadar sepenuhnya, tapi terus terngiang-ngiang. Obsesi bahasanya Pak Dinan. Ini obsesi. Riyen niku perdebatan niki nggih ibu-ibu bapak nggih stros saya cukup. Stros double kok engkol ini lebih murah. Jadi Pak Dinan juga enggak. Iki persoalan bukan gede kuat, ini persoalan obsesi. Harus panjang. Waya deh, kayak psikolog nih. Obsesi. Apa wadi obsesi wadi? Makanan apa wadi? Obsesi niku makanan sejenis lemper. Jerone anak serundeng ya. Mbak abon. Nah niku artinya gini. Cita-cita itu tidak cukup 5 tahun Mat Ahmad. Nasi durung ngelamun sejak sekarang. 40 tahun lagi akan hadir. Jangan takut karena bercita-cita atau bahasa kulorin bermimpi itu nggak ada pajaknya. Maka bermimpilah, mumpung durung kena pajak, kok nek ganti presiden barangkali kena pajak. Maka sekali lagi buatlah impian-impian yang bagus-bagus. Gue kan terakhir mohon sabar, Kiai Jazuli mohon sabar. Ulo gerges tapi sekarang tiba-tiba sembuh nih karena semangat ini karena ditonton istri saya. Apalagi di rekam video. Tapi ojo nang YouTube ya. Nah, saya semangat dan sabar semuanya. Saya ingin bilang ini tidak, saya ingin bilang tim Nan, Dinan, Indra, Rizky, Amanu, saya lupa lagi. Mohon didoain, okay? Doa sing penting ngeten. Mudah-mudahan tim muga-muga songo iku ojo pecah di tengah jalan, kecuali karena malaikat Israel yang memecahkan. Amin. Saya sering kerjasama pecah hanya karena salah paham, hanya karena bisikan istrinya, pean ngurusi uang anak pean gak diisi, terus kemudian kena angin, terus pecah kongsi. Dinan, Indra, Rizky, Amanu dan Hanan, tolong didoain, geng. Mereka sudah komitmen untuk tidak pecah. Saya sering ngomong, pokoknya jangan pecah lo ya. Nek pecah gara-gara istri ini kon bangun kene. Dipancang ambil beton itu. Ini ngaten nggih, mau doain karena sekali lagi sering pecah. Maka Indra saya bilang nirfulus, tidak ada keuntungan, tidak ada. Dinan tidak ada keuntungan apapun dari perjuangan ini kecuali bidadari, pendampingnya Susanti. Oke, insya Allah. Kula ngindungan sampai sedaya. Muga-muga tetap saya, tambah saya, tetap tambah saya. Kiai Mas Hilmi, sekian, mohon diakhiri dengan doa. Pak Dodo, operator. Ya. Operator, mohon Pak Dodo, Pak Sumber. Sambil nunggu Pak Dodo, saya akan cerita. Oke, sambil nunggu Pak Dodo menyalakan, Pak Samber menyalakan, Pak Sumber, Pak Samber. Muflihin namanya, muslim tak juluk Samber. Saya ingin cerita nih Pak Fran dan Pak Nasihul. Ini sebelum ada nama Pondok Pesantren Mas, dia sudah ngajar di sini. Fran dan satu lagi Mahfud tidak hadir karena berhalangan. Belum ada namanya Pondok Pesantren, belum ada. Tahun 1999 sudah sering nginep di pondok kakak saya, Mbak. Mari ngono nang omahku melaten. Mari ngono Pak Nasihul ngajar tahun pertama, tahun 2002.
terus pergi ke Jakarta sebentar nggih, Libya, baik lagi. Terus sekarang sudah jadi orang hebat, orang sing bawa reksa Winsah 9 ampere. Pak Frank bikin pondok dan tidak kalah dengan ini. Namanya apa Pak Frank? Dinganti? Oh nggih. Monggo. Nah niki kawan bahkan Pak Mahfud takjak nandur Lombok, nandur Kates. Nah saya ingat pergi-pergi nang Lamongan ono duwe Lombok tak jaluk. Saking senengnya. Jadi Pak Mahfud ente ini jalu anu tidak hadir. Jadi Pak Nasir Mustafa yang pakai masker, Pak Frank pakai peci itu adalah orang-orang pertama. Karena itu tak SMS teko. Nanti Pak Dinan tak SMS teko, Pak Indra tak SMS teko. Sebaliknya, saya di SMS juga datang. Pak Diki siap insya Allah. Mekaten Pak Dodo dan Pak Samber siap operator. Untuk kemudian yang pertama dimulai Kiai Hilmi. Sebentar Kiai Hilmi mohon tambah sebentar lagi. Pak Frank silakan sebelum Kiai Hilmi ya. Ini kan tadi selayang pandang dari Ustadz Romo Nur Mufid yang awalnya merasa greges karena Romo Mufid tidak mentaati nasihat Roma Irama. Jadi greges karena kan nasihatnya begadang jangan begadang, dan akhirnya berkat doa kita semua beliau jadi gregas, semangat. Dalam rangka apa? Dalam rangka geragas. Geragas ini semangat saat geragas menyongsong ridha Allah dengan pondok pesantren emas ini. Dan nanti ketika operator mulai memancangkan tiang pancang pertama, insya Allah kalau di tempat lain urusan dunia itu pakai sirine. Kalau di sini sirine selawat. Bisa ditebak ya Pak, dari wajah saya wajah selawat kayaknya. Yang akan dipimpin oleh beliau Ustadz Nasihul, karena saya nggak ada potongan Ustadz kata Pak Mufid. Potongan Kiai. Waktu dan tempat saya sampaikan ke Ustadz Nasihul untuk memimpin sholawat biar barokah. Monggo dimulai bersama-sama dengan baca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo dipersilakan kepada. Tapi kalau di sana pondok Mas 1, Mas 1, sini Mas 2, Mas 2, yang di Menganti Gresik itu Mas 3. Pondok Mas yang ketiga. Karena patut saya sampaikan apa adanya. Pondok itu kami rintis dengan beberapa teman, saya bawa 10 tim. Dan sengaja saya berangkat jam 10 tadi, supaya dapat pahala dari Allah minimal 10. Tim tersebut bermula dari ketika saya sowan ke Ustadz Mufid,
Dan waktu itu disangoni oleh Ustadz Mufid. Ini dalam rangka tahadus bin nikmah, bukan dalam rangka biar disangoni lagi besok-besoknya. Ya, saya disangoni oleh Ustadz Nur Mufid, amanatnya untuk jajannya anak saya. Batin kulo jajane bapake gak sakmene akeh, masuk jajane anakku sakmene akeh. Akhirnya dengan meminta keridhaan beliau, saya bilang, Ustadz, saya ambil 1 lembar untuk jajan anak saya. Dia diterima Roja, anak saya yang kedua itu saksinya. Mungkin dia lupa karena saking seringnya dikasih uang mungkin. Dan sisanya saya pakai amanah untuk merintis pondok ini. Pondok di Menganti maksud saya. Jadi secara de facto, secara kenyataan pondok di Menganti itu cabang ketiga dari Pondok Mas. Dan berkatnya Pondok Mas, akhirnya banyak yang di sana yang menyumbangkan tanahnya. Kami hitung tuh sekitar 7 bidang tanah. Mulai ada yang kecil, bukan kecil, seluas, karena 1 kali 1 meter juga tetap luas, Ustaz. Ya kan, nggak mungkin sempit 1 bidang tanah, 1 kapling, 2 kapling, 1.300 meter, 1.700 sampai 2.000 lebih. Dan itu berkat barokahnya Pondok Mas. Insya Allah saya mohon doanya, semoga Pondok Mas tahap ketiga di Menganti Gresik sama berkahnya sebagaimana pemasangan tiang pancang tadi. Mungkin di mata kepala kita itu hanyalah tiang pancang fisik, tapi di mata batin, di mata Allah itu tiang pancang agama yang akan semakin kita waqtasimu bihablillah jami'ah. Itu, dan sebagaimana tadi saya sampaikan, ikan sepat, ikan gabus, sebesar-besar ikan pasti ada durinya, dan sekecil-kecil ikan pasti ada dagingnya. Presto kata buatan Pak Lurah. Sebesar-besar ikan pasti ada durinya, sekecil-kecil ikan pasti ada dagingnya. Ambil dagingnya, buang durinya. Bila apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ada salahnya, monggo diambil baiknya. Dan apabila ada keruhnya, mohon dijernihkan. Dan saya persilahkan pada Romo Yai Ustadz Ilmi untuk menyampaikan doa agar semakin lengkap barokah yang kita terima dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا بالبلوى. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.